Pada malam hari ini, Bapak Kabar memutuskan untuk menonaktifkan kasus kematian Brigadir J sudah memasuki tahap penyidikan. Dan yang mengejutkan, ada satu tambahan anggota polisi lagi yang dinonaktifkan dari jabatannya. Kira-kira, siapakah ketiga polisi itu? Dan mengapa jabatannya bisa dicopot? Tentu ketiga polisi tersebut ada kaitannya di balik kematian Brigadir J. Di segmen kali ini kita akan membahas karir dan prestasi ketiga polisi. Mari kita bongkar. Kita mulai dengan pertanyaan pertama, siapakah tiga anggota polisi yang dicopot dari jabatannya? Dalam tindak lanjut penyidikan Brigadir J, yang ditelusuri oleh tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya, sedikit demi sedikit bukti dan tersangka pembunuhan Brigadir J telah diketahui. Untuk saat ini nama Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo, Kepala Biro Pengamanan Internal Polri Brigjen Pol Hendra Kurniawan, dan Kapolres Metro Jaksel Kombes Pol Budi Herdi Susianto menjadi 3 orang tersangka yang selama ini menutupi bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Budi Herdi Susianto misalnya, orang yang diduga merekayasa penyelidikan CCTV, sebelumnya yang mengatakan bahwa CCTV di rumah Irjen Verdi Sambo rusak. Dan hal ini sudah terjadi selama lebih 2 minggu, karena rekordernya sedang rusak. Namun tak sampai 3 hari saja, kebenaran CCTV yang dikatakan mati, ternyata berbanding terbalik dengan penemuan tim penyidik. Melalui Irjen Dedi Prasetyo, kebohongan Budi Herdi Susianto akhirnya telah tercium. Ya, Dedi Prasetyo mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan CCTV yang bisa membongkar kejadian polisi tembak polisi. Jelas penemuan ini membuktikan kalau Budi Herdi Susianto bersekutu dengan 2 tersangka lainnya. Padahal Budi Herdi Susianto adalah Pak Kapolres Metro Jaya Jakarta Selatan yang baru memulai masa jabatannya di tahun 2021 kemarin. Alasan Budi Herdi Susianto ikut menutupi fakta kematian Brigadir J memang masih belum diketahui. Untuk itu mari kita kenalan lebih jauh dengan sosok Budi Herdi Susianto. Pria kelahiran 1974 ini adalah lulusan akademisi kepolisian pada tahun 1996. Selain menempuh pendidikan Akpol selama 3 tahun, Budi Herdi Susianto juga pernah menjalani beberapa studi kepolisian, yaitu PTIK, Sekolah Lembaga Kedinasan dan Pendidikan Polri, kemudian Saspim, Sekolah Staf Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang membanggakan, Budi Herdi Susianto adalah lulusan terbaik di Saspimti tahun 2021 lalu. Untuk jabatan, Budi Herdi Susianto memiliki sederet catatan baik. Berbagai peran telah ia jalani, seperti menjadi Kasat Lantas, Kanit Resintel, Kasat Reskrim, Kapolsek, Kasubag, dan menjadi Kapolres Metro Jakarta Selatan sejak tahun 2021 kemarin. Dari segi prestasi, Budi Herdi Susianto termasuk anggota polisi yang hebat. Semenjak dipercaya sebagai Pak Kapolres Metro Jakarta Selatan, Budi Herdi Susianto telah mengungkap banyak kasus, seperti menangkap tukang somai yang menjadi pelaku pencabulan di daerah Jawa Barat, mengungkap pembunuhan di TPU Kober Ulu Jangkus Robi Geisha terkait kasus obat-obatan terlarang, dan membongkar kasus promo miras Holy Wings. Selain Budi Herdi Susianto, nama Irjen Verdi Sambo adalah orang yang paling ramai dibicarakan dalam kasus kematian Brigadir J. Itu sudah jelas karena saat ini diketahui Verdi Sambo menjadi dalang kasus tewasnya Brigadir J. Lalu bagaimana karir Irjen Verdi Sambo di kepolisian? Irjen Verdi Sambo merupakan perwira polisi lulusan Akpol 1994 yang berpengalaman di bidang reserse. Soal jabatan, Verdi Sambo telah banyak menerima kepercayaan dan ditugaskan di berbagai tempat. Tapi untuk sederet jabatan Verdi Sambo, aku akan menampilkan saja BDK. Karena kalau disebut segmen kali ini akan habis membahas Verdi Sambo saja. Untuk itu, lihat baik-baik jabatan Verdi Sambo di kepolisian berikut. Sekarang kita lanjut dengan prestasi Irjen Verdi Sambo. Pria kelahiran 1973 ini adalah salah satu anggota polisi yang berbakat dalam menjalankan tugas di lapangan. Sebut saja peristiwa bom Sarina Tamrin tahun 2016, kasus kopi mengandung racun cyanida tahun 2015, kasus perdagangan orang jaringan Timur Tengah tahun 2018, penangkapan dan pengungkapan kasus surat palsu DPO TSK Joko Chandra tahun 2020,
serta kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung R tahun 2020. Merupakan sederet kasus yang berhasil ditangani oleh Ferdy Sambo. Bukan cuma itu saja, Ferdy Sambo juga dipercaya bertugas ke luar negeri. Di antaranya adalah pertemuan Ford CTF, Summit di Bangkok tahun 2018, Sidang Umum Interpol Dubai 2018, Police Specialist Conference Singapore 2018, hingga pertemuan Victoria Police and Leadership in City Melbourne di tahun 2018 lalu. Next, kita pindah ke Brigjen Pol Hendra Kurniawan, anggota perwira Polri yang juga dicopot dari jabatannya dalam kasus kematian Brigadir J. Hendra diduga menjadi penghalang keluarga untuk melihat jenazah Brigadir J. Berdasarkan laman suara.com, apa yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan termasuk tindakan intimidasi yang telah dilaporkan oleh Kamarudin Simanjuntak. Karena tindakannya ini, Brigjen Pol Hendra Kurniawan dinonaktifkan oleh Kapolri sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal di Propam Polri demi menjaga transparansi dalam kasus Brigadir J. Menjadi anggota kepolisian, Hendra Kurniawan diketahui alumni Akpol tahun 1995. Berkelahiran 1974 ini memiliki daerah keturunan Tionghoa. Untuk Polri, bisa dibilang Hendra Kurniawan baru menerima 4 posisi, yaitu Kadin Aro Paminal di Propam Polri, Analisis Kebijakan Media Bidang Praminal di Propam Polri, Kabak Binpam Propaminal di Propam Polri, dan yang tertinggi menjadi Karo Paminal di Propam Polri pada tahun 2020 lalu. Tapi selama 27 pengabdiannya di Polri, Hendra Kurniawan diganjar banyak penghargaan, seperti Bintang Bayangkara Nararia dan Satya Lencana Dharma Nusa, Bakti Nusa, Bakti Pendidikan, Karya Bakti, Ksatria Pengabdian 8 tahun, Pengabdian 16 tahun, dan Satya Lencana Pengabdian 24 tahun. Untuk sementara memang ada 3 nama perwira Polri yang telah dinonaktifkan dari jabatannya. Dan kemungkinan akan ada anggota polisi baru yang nasibnya juga mengikuti jejak dari Ferdy Sambo, Budi Hardi Susianto, dan Hendra Kurniawan.